Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang tata cara penyampuran pupuk Jemik ya, antara pupuk Amit sama Bemik. Ini masih dalam kemasan. Ini pupuk Jemik ya, atau bisa dibilang Bemik B. Ini adalah Jemik atau Mik A. Nanti ini akan dicampur ke dalam sini air 5 liter. Kemudian yang ini akan dicampur ke sini dalam air 5 liter. Tapi terlebih dahulu kita harus siapkan air kurang lebih sekitar 4 liter terlebih dahulu. Ini sama-sama 4 liter. Ini yang A 4 liter, ini yang B 5 liter. Kita coba mulai praktekkan dulu ya. Kita campur terlebih dahulu yang A dulu. Ini udah terisi air kurang lebih 4 liter. Nah, kita buka kemasannya dulu. Ini kita buka tutupnya, kemudian kita sobek sedikit ujung sini untuk memasukkan pupuk yang A ke dalam jerigen yang isinya 5 liter. Pelan-pelan ya. Kita bawa. Nah, di dalam yang Amit ini ada kemasan yang kecil ini harus dicampurkan ke dalam bagian ini. Kita campurkan ya.
tutup. Nah, tujuannya dikasih air 4 liter ini agar bisa diaduk-aduk ya teman-teman, bisa diaduk-aduk biar antara pupuk yang putih dengan yang hitam itu tercampur, yang putih itu melebur jadi satu, yang hitam pun jadi campur. Goyang-goyang atau kocok. Cukup. Ini kalau sudah dicampur, airnya tuh akan bentuk ke merah-merahan, merah agak kehitam-hitaman kalau sudah dicampur. Nah, ini yang amik. Kemudian kita campur untuk yang bemik. Ini udah saya siapkan kurang lebih sekitar 4 liter airnya. Kita buka kemasannya yang bemik. Ini biasanya kalau yang bemik itu warnanya hijau. Warnanya hijau setelah dicampur ya. Warnanya hijau setelah dicampur. Kita robek yang paling ujung ini, jangan terlalu besar, biar enggak pupuknya enggak keluar atau belepetan ke dalam jerigen. Kita masukkan sini. Pelan-pelan ya teman-teman ya, sayang kalau jatuh.
setelah ini dimasukkan, kita masukkan yang bagian ininya, serbuk ininya. Ini warnanya hijau. Kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam jerigen ini. Oh, hati-hati teman-teman, lepetan nih, sayang kalau campur buang. Yang terbuang kita masukin, sayang. Nah, setelah dimasukin, kemudian kita tutup ininya, tutupnya. Kita tutup, kita goyangkan sambil diaduk. Tujuannya agar pupuk yang putih dengan pupuk yang hijau tercampur, kemudian yang putihnya pun larut. Biasanya di sini mengendap kalau nggak diaduk. Tapi lama kelamaan juga nanti akan lebur sendiri. Kalau dipakainya terburu-buru harus diaduk. Nah, ini udah dicampur yang bagian bemiknya. Ini yang amik sudah saya campur juga. Ini kebutuhannya untuk kebutuhan air 5 liter, ini baru 4 liter. Jadi kita harus tambahkan air sampai dengan 5 liter. Kita isi airnya di sini sampai penuh. Nah, ini cukup. Kemudian yang ini pun kita penuhi lagi air sampai dengan 5 liter. Setelah itu kita tutup. Nah, ini untuk yang amik dengan bemik sudah tercampur antara keduanya. Sudah selesai untuk pencampurannya. Untuk pemakaian di hidroponiknya atau pencampuran antara yang A dengan yang B, itu masing-masing volumenya harus sama. Misalkan kalau yang ini misalkan 100 ml, ini pun harus 100 ml. Atau misalkan dari wadahnya harus sama, ukurannya harus sama, ini 1, ini banding 1, jadi 1 berbanding 1. Nanti diadukkan di satu tempat untuk pupuknya, kemudian nanti dilihat
dilihat RPM-nya. RPM-nya dia berapa. Biasanya kalau untuk tanaman-tanaman sayuran antara 700 sampai dengan 900. Biasanya kalau lebih dari 1000 maka sayurannya akan menguning, lama-kelamaan dia akan mati. Makanya antara jarak aman ada sekitar 700 sampai dengan 900, itu jarak amannya. Saya biasa pakai untuk yang sayuran sawi, kangkung, seledri, dan lain sebagainya untuk sejenis sayurannya. Oke, itu saja teman-teman informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terus khususnya untuk pengguna hidroponik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya nggak mau ribet ya, biasanya ada pupuk-pupuk sejenis yang campuran yang bisa sih sebenarnya kita ngolah sendiri, bikin sendiri, tapi pupuknya kita harus tahu takarannya berapa. Kalau ini udah praktis, tinggal nyampur antara A sama dengan B. Untuk yang di sini ada unsur makronya, ada unsur mikronya. Ini untuk yang air 5 liter. Kalau dicampur segini itu kurang lebih hasilnya itu 800 ppm. 800 ppm kalau di sini hasil kurang lebih segini. Kurang lebih harus 800 ppm. Ini untuk sayuran daun. Beda lagi dengan untuk yang sayuran yang berbuah. Nah, di sini untuk untuk PMIC-nya sama. Di sini juga untuk 800 ppm hasilnya itu kalau dihitung dengan itu hasilnya adalah 800 ppm. Jadi pada saat nanti teman-teman mencampurkan antara A dengan B itu kita harus tahu ppm-nya berapa. Saya biasa pakai ppm-nya itu sekitar 700 sampai 900 ppm. Kalau untuk 1000 itu biasanya saya pakai untuk musim dingin atau musim hujan. Kalau untuk musim panas saya hindari, agak saya kurangi karena makin tinggi ppm makin panas, dia makin daunnya nanti akan menguning. Makanya saya kasih aman antara sekitar 700 sampai dengan 900 ppm. Oke, itu saja teman-teman informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pengguna hidroponik. Bila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.